Jumpa lagi dengan video belajar matematika SMA. Kali ini kita akan membahas contoh-contoh menggambar grafik fungsi kuadrat. Mari kita mulai. Contoh yang pertama, diketahui fungsi f dari himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real dengan fx sama dengan y sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Gambarlah grafik fungsi tersebut dan tentukan daerah hasilnya. Yang pertama, kita identifikasi bentuk grafiknya. Nilai A sama dengan 1, di koefisien x kuadrat sama dengan 1, berarti positif. Maka grafik terbuka ke atas. Kemudian nilai D sama dengan b kuadrat min 4ac. Kita hitung. Nilainya adalah min 2 dikuadratkan dikurangi 4 kali 1 kali min 8 sama dengan 4 ditambah 32 sama dengan 36. Berarti D bernilai positif, maka grafik memotong sumbu X di 2 titik. Gambarannya seperti ini. Grafiknya terbuka ke atas dan memotong sumbu X di 2 titik. Langkah berikutnya, menentukan titik potong dengan sumbu X jika Y sama dengan 0. Pada bentuk ini, nilai Y kita ganti dengan 0. Kita peroleh X kuadrat min 2X min 8 sama dengan 0. Bentuk ini dapat difaktorkan menjadi X plus 2 kali X min 4 sama dengan 0. Kita peroleh nilai X sama dengan min 2 atau X sama dengan 4. Jadi, grafik memotong sumbu X di titik min 2,0 dan 4,0. Inilah titik potong dengan sumbu X, min 2,0 dan 4,0. Langkah kedua, menentukan titik potong dengan sumbu Y jika X sama dengan 0. Pada bentuk ini, variabel X kita ganti dengan 0. Kita peroleh Y sama dengan 0 kuadrat dikurangi 2 kali 0 dikurangi 8. Atau Y sama dengan min 8. Berarti grafik memotong sumbu Y di titik 0, min 8. Di sini. Inilah titik potong dengan sumbu Y-nya. Langkah ketiga, menentukan persamaan sumbu simetri dengan rumus X sama dengan min B per 2A. Dihitung nilainya sama dengan min dari min 2 dibagi 2 kali 1. Hasilnya sama dengan 1. Berarti persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan 1. Inilah sumbu simetrinya. Langkah yang keempat, menentukan koordinat titik balik minimum. Mengapa mempunyai titik balik minimum? Karena nilai A-nya sama dengan 1, positif. Karena A-nya bernilai positif, maka grafiknya mempunyai titik balik minimum. Cara pertama, menggunakan rumus ini. Min B per 2A, min D per 4A. Untuk min B per 2A, ini adalah persamaan sumbu simetri yang nilainya sama dengan 1. Jadi ini 1. Kemudian min D per 4A. Tadi nilai D sudah kita hitung. Hasilnya sama dengan 36. Kita pakai di sini. Min 36 dibagi 4 kali 1. A-nya sama dengan 1. Maka koordinat titik balik minimumnya adalah 1, min 9. Itu menggunakan cara yang pertama. Cara yang kedua, menggunakan rumus ini. Min B per 2A, F min B per 2A. Min B per 2A, nilainya sama dengan 1. Diperoleh dari persamaan sumbu simetri. Kemudian menghitung F1. Pada bentuk ini, X-nya kita ganti dengan 1. Jadi,
koordinatnya adalah 1,1 kuadrat dikurangi 2 kali 1 min 8 atau 1,-9. Jadi koordinat titik balik minimumnya adalah 1,-9 di sini. Selanjutnya, hubungkan titik-titik yang diperoleh dengan sebuah kurva mulus. Kita hubungkan. Memotong sumbu X, memotong sumbu Y. Ini koordinat titik balik minimum. Kemudian memotong sumbu X lagi, seperti ini. Kalau kita gambar yang bagus, bentuknya seperti ini. Ya. Inilah grafik dari fungsi Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Sekarang kita akan menentukan daerah hasilnya. Daerah asalnya adalah himpunan bilangan real. Jika digambarkan, daerah asalnya merupakan himpunan dari bilangan-bilangan yang terletak pada sumbu X. Kalau kita mengambil bilangan yang di sini, maka hasilnya nanti ada di sini. Kalau kita mengambil bilangan di sini, hasilnya di sini. Kalau kita mengambil yang di sini, hasilnya di sini. Jadi hasilnya terletak pada interval ini. Jadi daerah hasilnya adalah himpunan dari Y sedemikian hingga Y lebih dari sama dengan min 9 untuk Y bilangan real. Contoh yang kedua, diketahui fungsi F dari himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real. Dengan rumus Fx sama dengan Y sama dengan min X kuadrat ditambah 4X min 5. Gambarlah grafik fungsi tersebut dan tentukan daerah hasilnya. Langkah pertama, kita identifikasi terlebih dahulu bentuk grafiknya. Nilai A, yaitu koefisien X kuadrat, itu sama dengan min 1, berarti kurang dari 0. Maka grafik terbuka ke bawah. Kemudian diskriminannya B kuadrat min 4AC. Jika kita hitung, nilainya sama dengan 4 kuadrat dikurangi 4 kali min 1 kali min 5, sama dengan 16 dikurangi 20, sama dengan min 4, berarti kurang dari 0. Maka grafiknya tidak memotong sumbu X. Jadi grafiknya terbuka ke bawah, mempunyai titik balik maksimum, dan tidak memotong sumbu X. Kita sekarang menentukan titik-titik yang dilalui oleh grafik. Yang pertama, untuk titik potong dengan sumbu X, kita lewati karena grafik tidak memotong sumbu X. Yang kedua, titik potong dengan sumbu Y jika X sama dengan 0. Pada bentuk ini, variabel X kita ganti dengan 0. Kita peroleh Y sama dengan F0 sama dengan min 0 kuadrat ditambah 4 kali 0 dikurangi 5. Atau Y sama dengan min 5. Berarti grafik memotong sumbu Y di titik 0,-5. Di sini. Langkah ketiga, menentukan persamaan sumbu simetri. Rumusnya adalah X sama dengan min B per 2A sama dengan min dari 4 dibagi 2 kali min 1 atau sama dengan 2. Berarti persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan 2. Inilah sumbu simetrinya. Langkah berikutnya adalah menentukan koordinat titik balik maksimum. Mengapa maksimum? Karena nilai A kurang dari 0. Dengan cara pertama, kita gunakan rumus ini, min B per 2A, min D per 4A. Untuk min B per 2A, itu sama dengan persamaan sumbu simetri. Kemudian untuk D-nya, tadi sudah kita hitung, nilainya sama dengan min 4. Maka, koordinat titik balik maksimumnya adalah 1,-1. Atau menggunakan cara yang kedua, min B per 2A, F min B per 2A
untuk min B per 2A sama dengan persamaan sumbu simetri, sama dengan 2. Kemudian untuk F2, pada bentuk ini, variabel X kita ganti dengan 2. Diperoleh 2, min 2 kuadrat plus 4 kali 2 min 5. Atau 2, min 1. Jadi, koordinat titik balik maksimumnya adalah 2, min 1. Inilah titik balik maksimumnya. Langkah berikutnya, menghubungkan titik yang diperoleh dengan sebuah kurva mulus. Kita hubungkan. Ini ke sini. Ini titik balik maksimum. Ya, bentuknya seperti ini. Jika digambar dengan bagus, gambarnya seperti ini. Ya, inilah grafik dari fungsi Y sama dengan min X kuadrat ditambah 4X min 5. Sekarang kita akan menentukan daerah hasilnya. Untuk daerah asalnya adalah himpunan dari titik-titik yang terletak pada sumbu X. Kalau kita mengambil titik yang di sini, maka hasilnya ada di sini. Kalau kita mengambil titik di sini, hasilnya di sini. Jadi hasilnya terletak pada interval ini. Maka daerah hasilnya adalah himpunan dari Y, sedemikian hingga Y kurang dari sama dengan min 1 dengan Y bilangan real. Sebagai latihan, silakan kamu gambar grafik dari fungsi kuadrat berikut. Sampai jumpa pada video berikutnya mengenai daerah hasil fungsi kuadrat.